SSST. Tangan yang diberikan guru kepadaku ini benar-benar bisa bersinar. Jangan-jangan ada hubungannya dengan Bao Pe Uzi, buku. Ya. Ini, jangan-jangan. Tangan adalah bagian kedua dari Bao Pe Uzi. Setiap tahun, gigi berharap salju turun, pekerjaan selalu bercahaya. Gigi panjang, pekerjaan 10.000 tahun. Bu. Aku lupa bahan-bahan di kelas. Kenapa kamu selalu pelupa sih? Cepat ambil. Aku akan menunggumu di sini. Kau tunggu aku di mobil ya. Hua Tianyu. Yi Xuan. Untung kau belum pergi jauh. Lama tidak bertemu ya? Ya, sudah 4 atau 5 tahun ya kita tidak bertemu. Ini untukmu. Apa ini? Resep obat. Terima kasih sudah mengantarku kembali ke hotel. Obat jenis biji-bijian harus dibungkus dulu sebelum direbus. Obat jenis mineral harus direbus lebih lama. Banyak sekali detailnya. Tidak heran kau selalu. Semua harus aku racik sendiri. Gejala setiap orang berbeda. Pengobatan Tiongkok menekankan pengobatan yang sesuai dengan gejala. Panggil kakek. Kakek, ada apa denganmu? Baiklah, aku akan segera ke sana. Seperti ada di kepalaku. Pusing. Apakah ini sudah hilang? Serahkan padaku. Bahkan diagram titik tekanan dalam buku itu sangat jelas. Ini benar-benar harta karun. Aku akan terlambat. Bermain pahlawan lagi? Tidak apa-apa. Luka kecil. Kenapa kamu tidak mendaftar? Program magister? Profesor Wu. Aku ingin bekerja lebih cepat. Karena kondisi ekonomi keluarga. Tianyu, kamu adalah milikku. Mahasiswa yang paling berbakat. Kau sama denganku. Sama-sama benar-benar percaya pada pengobatan Tiongkok. Kapan kau berubah pikiran? Kalau mau melanjutkan studi, datanglah padaku. Terima kasih, Profesor Wu. Aku sedang meneliti buku Bao Pe Uzi karya Guru Gehong. Saya tidak tahu, Bapak Ibu, tentang buku Bao Pe Uzi. Di dalamnya banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu Guru. Profesor Wu. An Yi Xuan. Hua Tianyu. Profesor Wu, bagaimana kalau kalian mengobrol dulu? Aku akan berkunjung lagi lain waktu. Bu. Karya Dr. Suci Gehong. Berusia 1800 tahun. Kakak. Ini semua palsu, kan? Jangan bicara omong kosong. Ini adalah barang langka asli. Buku Bao Pe Uzi karya Guru Gehong. Kau tahu Bao Pe Uzi itu? Bisa diletakkan di sekolah kita? Ah betean. Tolong. Kau wanita jalang. Berani-beraninya di luar sana. Mengenakan topi hijau kepadaku. Panggil satpam. Cepat. Berhenti. Jangan mendekat. Jangan bergerak. Tempat apa ini? Bao Pe Uzi. Kenapa bisa ada di sini? Apa ini? Kenapa semua masuk ke kepalaku? Oh, Tuan Pahlawan. Kau akhirnya sadar. Aku bilang lain kali kau bisa. Jangan sok pahlawan. Lihat orang lain bawa pisau. Kamu berani juga ikut campur? Gimana keadaan gadis itu? Dia baik-baik saja. Sedang dirawat lukanya di ruangan sebelah. Pameran di museum masih buka, kan? Aku ingin melihatnya lagi. Tidak bisa dilihat lagi. Pameran sudah ditutup. Barang-barang Guru Gehong semuanya hilang. Hilang. Sapu debu dan buku Bao Pe Uzi semuanya hilang. Semuanya hilang. Bao Pe Uzi karya Guru Gehong.
Yang di museum itu palsu. Benar-benar ada di kepalaku. Kau adalah Hua Tianyu. Keluar sebentar. Aku akan segera mengantarnya. Untuk belajar di luar negeri. Ke luar negeri. Bu. Tante. Aku dan Yang Fen dia. Kau dan dia tidak mungkin. Dia tidak tahu. Kau sendiri seharusnya mengerti. Orang itu berbeda-beda tingkatannya. Bu, jangan seperti itu. Kenapa kamu keluar sendiri? Maaf. Pasien perlu istirahat. Silakan kalian pergi. Hua Tianyu. Lakukanlah semaumu sendiri. Bibi. Kakek, ada apa denganmu? Baiklah, aku akan segera ke sana. Kakek An. Ada apa ini? Kakek, siang tadi kan masih baik-baik saja. Mari. Kakek An. Jika Anda mempercayai saya, izinkan saya memeriksa nadi Anda dulu. Kakek, ini teman sekampusku dulu di Kuanceng, murid Profesor Wu Zuorong. Kakek An, denyut nadinya ini. An. Apakah dada Anda terasa sakit? Pakai tenaga. Dada terasa. Pengap sekali. Yi Xuan. Kita sebaiknya segera pergi ke rumah sakit. Ini serangan jantung. Tingkat kematian mendadak sangat tinggi. Kakek, kita akan segera pergi ke rumah sakit. Kita akan segera memeriksanya. Kakek An, kakek, cepat bantu kakek ke tempat tidur. Cepat, kakek. Cepat panggil ambulans. Kakek. Tunggu aku sebentar. Aku akan segera kembali. Berlayar, Direktur Wang. Kalian di bangsal ini, kapan menjadi tempat penampungan? Orang macam apa saja bisa masuk. Ibu, jangan selalu bicara seperti itu. Kau masih membelanya? Nona, tolong bicara dengan hormat. Pacarku, bukan orang yang tidak beres. Kak Lin Welwan. Dia adalah putri dari grup An. Dia adalah putri dari grup An WLODNE. Grup An datang ke Tianning City kali ini WLODNE. Grup An datang ke Tianning City kali ini. Investasi mencapai lebih dari 10 miliar. Para pemimpin sangat mementingkannya. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal WLODNE? Bapak juga tidak memberi saya kesempatan untuk bicara. Dia sudah memiliki kekasih baru. Lihat apa lagi? Tidak berguna. Tianyu. Kita jenguk kakek An, ya? Ada apa di luar sih? Berisik sekali. Tidak apa-apa, kakek. Kejadian semalam. Yisuan sudah menceritakan semuanya padaku. Kalau bukan karena kamu, aku sekarang sudah melewati jembatan Naihi. Kakek An, nyawa kakek memang kuat. Raja neraka pun tidak berani menjemput kakek. Kakak Suhao, kau datang? Kau datang. Begitu mendengar kabar, aku langsung bergegas ke sini. Kakek An, bagaimana keadaan Anda? Sudah jauh lebih baik. Kali ini, berkat Tianyu, kakek bisa selamat. Aku berhutang budi padamu. Jika suatu saat nanti, kamu membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk memberitahuku. Minggir dulu. Kau mau apa? Cepat, cepat. Jarum naga giok 9 putaran, tusukan kelima. Kekuatan sejati yang mencapai. Membangkitkan orang mati. Dan memutuskan reinkarnasi. Dokter. Minggir. Minggir, pasiennya sadar. Tianyu. Terima kasih banyak, sungguh. Tenang saja. Siapa yang memberimu wewenang? Ruangan ini sudah lama kami pesan. Bagaimana mungkin ada orang yang tinggal di dalamnya? Ah, tidak. Tolong dengarkan saya. Saya tidak mau mendengar penjelasanmu.
Suruh orang di dalam segera pindah. Ibu, jangan seperti ini. Di mana direktur Wang? Suruh dia cepat datang. Direktur Wang? Kau urus saja dulu. Direktur Lu, jangan marah ya. Pasien di dalam. Dia baru saja lepas dari bahaya maut. Well odene Tianyu. Yang Fan. Ah, hidup itu tentang berani mencoba. Bukankah itu yang kau katakan? Ya, kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Apakah itu yang kau katakan? Percaya atau tidak, saudaraku, tentu saja percaya. Tapi ini, kalau begitu, kita berangkat. Kau sebelumnya gagal ujian praktik SIMC 3 kali, ya? Profesor Wu. Tianyu, duduklah. Saya punya teman yang membuka toko obat. Dan membutuhkan tenaga. Kau bisa pergi ke sana untuk membantu. Mendapatkan sedikit uang saku. Anda sudah repot. Posisi murid kesayangan saya. Saya masih menyimpannya untukmu. Terima kasih, Profesor Wu. Belum juga mengubah sapaanmu. Guru. Mohon terima sujud muridmu ini. Ini adalah hadiah untuk upacara perguruan. Energi spiritual. Tali Rosario Guru. Ternyata bereaksi dengan buku Bao Pe Uzi. Dengan begitu, penelitian obat dapat segera dibahas. Dan ada obat baru. Kau tahu? Pil penyelamat jantung cepat reaksi RB. Aku tahu. Obatnya sangat efektif dan terkenal di seluruh dunia. Obat ini menggunakan resep tradisional Tiongkok. Kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dari ini. Aku mengerti maksudmu. Kita akan membahas hal ini dengan perlahan. Aku masih punya satu hal lagi tentang pertolongan untuk Tuan An. Aku sudah mendengarnya. Hari ini aku berencana untuk menyuruhmu memeriksa seorang anak. Anak ini, setelah ayahnya mengalami kecelakaan mobil, sangat ketakutan. Tidak tertawa. Tidak berbicara. Berpegangan pada ibunya dan tidak melepaskannya. Tuan, saya punya ide. Kau ikuti resep ini. Tolong ramu obat herbal untukku. Antar ke hotel ini. Hotel. Hai, jangan-jangan kamu sudah memesan. Hotel? Hai, kukatakan Su Yang Fan sudah pergi. Kamu tidak perlu sampai menyerah pada diri sendiri kan? Memikirkan apa sih? Pergilah. Benar juga. Naik taksi saja, jangan mengemudi mobil lagi. Baiklah, aku mengerti. Silakan pergi. Halo, Bu Tian. Profesor Wu yang menyuruhku datang. Oh, begitu. Profesor Wu sudah menelepon dan memberitahuku. Silakan masuk. Keadaan umum anak tersebut. Saya sudah mengerti. Bisakah saya memeriksa nadinya dulu? Tentu saja. Nanan, kemari. Saling mencintai. Penyakit ini, ada satu cara yang bisa dicoba. Tapi berisiko. Semua dokter terkenal di seluruh dunia. Sudah ku cari semuanya. Jadi sekarang, metode apapun, akan ku coba. Nah, Kak Tian, maafkan aku. Ah, kau mau apa? Jatuh dari kuda. Menerima rangsangan yang hebat. Sehingga tidak bisa berbicara lagi. Kemudian Guru Gehong. Di rumah keluarga anak itu, tanpa sepengetahuan mereka sama sekali. Mengembalikan kejadian, jatuh dari kuda tersebut. Anaknya sudah baik-baik saja. Aku tidak bisa mengubah kecelakaan itu. Jadi hanya bisa dari anak, orang terdekatnya. Biar anak itu melihat pemandangan paling menyakitkan baginya. Jangan menangis. Kau akhirnya datang. Kakak, ada apa? Kenapa kau datang? 1807, kau masih ingat aku? 1607, waktu sekolah dulu aku duduk di belakangmu. Kang Kyungjeng. Benar. 1807, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Kamu semakin cantik. Ketemu perempuan langsung ngomong manis. Aku masih ingat waktu sekolah dulu. Suatu kali pergi ke pantai untuk kegiatan perkemahan musim panas. Tianyu mengintip kamu mandi. Bahkan ketahuan oleh Bibi Liu. Aku tidak melakukan itu. Sama sekali tidak. Bagaimana kabar kakek kan akhir-akhir ini? Aku datang hari ini. Ini alasan saya datang. Kakek sudah pulih dengan baik. Ini ceknya. Ini keinginan dari keluarga. Kita kan teman lama. Ini tidak bisa saya terima.
Aku tahu kau tidak akan menerimanya. Tapi, aku sudah jauh-jauh datang ke sini. Tidak mungkin aku pulang dengan perut kosong, kan? Ayo, aku ajak kamu makan. Bagaimana keadaan anakmu hari ini? Sudah membaik, Tianyu. Aku bahkan tidak tahu. Bagaimana cara membalas kebaikanmu? Tahukah kamu? Selama ini. Untuk pertama kalinya Nanan tidur nyenyak sekali. Syukurlah. Aku menambahkan ke dalam ramuan herbal itu satu jenis obat lagi, agar anak minumnya tidak akan terlalu pahit. Hai, tahukah kau? Nanan kemarin mulai memanggilku Mama. Ini kabar baik. Aku bahkan tidak menyangka dia pulih begitu cepat. Tianyu. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana denganmu. Mengucapkan rasa terima kasihku. Ah, Kak Man Kiong. Kau ini melakukan apa sih? Tianyu. Kalau kau tidak keberatan, mulai sekarang aku akan menganggapmu sebagai adikku. Halo. Ada yang membuat keributan. Apakah ini ada hubungannya dengan produk kita? Tidak, kita sudah konfirmasi dengan dokter. Baik, saya mengerti bahwa Yinin masuk. Suruh bos kalian untuk datang dan menjelaskan langsung kepada saya. Kalau tidak, tutup saja toko kalian. Saya adalah pemilik toko ini. Lihatlah wajah saya ini setelah menggunakan produk toko Anda. Sebelum ada bukti, tolong perhatikan ucapan Anda. Kalau tidak, saya akan menuntut Anda karena pencemaran nama baik. Hei, semuanya, lihatlah, kalau suatu saat nanti kalian di sini. Kulitku kenapa ya? Bos langsung bilang kita mengadu domba. Kalau aku bisa membuktikan bahwa ini bukan masalah produk. Apakah kau harus minta maaf? Kau siapa? Tadi malam kau minum obat ginseng atau sejenis ginseng barat? Kulitku panas dan lembab. Racun panasnya sangat kuat. Hanya dengan tumbuhnya 2 jerawat ini. Tidak bisa dikeluarkan. Jika panas dan lembab serta racun panas ini tidak dihilangkan, besok pagi kau akan mata merah dan telinga sakit. Lalu bagaimana cara mengobati racun panas ini? Maaf. Seharusnya aku tidak langsung menyalahkan produk tanpa mencari tahu penyebabnya dulu. Aku minta maaf. Saya minta maaf. Anda pelanggan Tuan Tian. Tentu saja saya akan menyembuhkan penyakit kulit lembab Anda. Anda dokter Tiongkok ya? Kak Zhao. Ini Hua Tianyu. Adikku. Aku akhir-akhir ini, hatiku, wajahku tiba-tiba muncul banyak bintik-bintik coklat. Bisakah kau memeriksanya untukku? Tianyu, tolong periksa untuk Kak Zhao. Baik. Tolong periksa juga untukku ya. Semua orang, jangan khawatir dulu. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda semua. Dr. Hua adalah mahasiswa berprestasi Profesor Wu Zuorong dari Fakultas Kedokteran Tiongkok, Universitas Kedokteran kita. Saya telah mengundang Dr. Hua untuk bergabung dengan kami di Yi Xiao King Cheng sebagai konsultan medis. Kami mulai sekarang, semua anggota Platinum bisa gratis meminta Dr. Hua untuk berobat. Tianyu, aku sudah mengatakannya. Kesibukan ini kau harus bantu. Kakak Man Kiong, aku sudah siap untuk ikut dalam rencana berbahaya ini. Baiklah kalau begitu, mulai minggu depan kau harus datang setiap minggu untuk melakukan konsultasi. Aku juga ingin meminta bantuanmu. Silakan. Aku juga ingin meminta bantuanmu. Silakan. Saya punya resep ramuan untuk memperbaiki kualitas kulit, menghilangkan noda, dan bekas luka. Memiliki khasiat yang sangat baik. Jika kau setuju, aku ingin menggunakan salon kecantikan kita untuk promosinya. Tianyu, aku yakin dengan kemampuanmu. Tapi, hasil akhirnya harus kita lihat dulu. Baiklah. Aku bisa langsung pulang dan mempersiapkannya. Paling cepat besok sudah bisa kubawa. Bagus sekali. Besok Rui seharusnya sudah pulang juga. Oh, aku belum pernah cerita padamu ya. Toko ini adalah toko yang aku buka bersama Yan Rui. Dia juga sahabat baikku. Biasanya, dialah yang mengurus semuanya. Kau adalah Nona. Kau, Nona. Kau berharap aku adalah Nona? Permisi, Bapak Ibu adalah adikku sejak aku masuk. Kalimat ini sudah kau tanyakan padaku 2 kali. Bukankah kakak manjuanmu tidak memberitahumu siapa aku? Kakak percaya padamu sekali ini. Lalu bagaimana selanjutnya? Kenapa kau memegang pisau begitu saja? Mudah saja. Aku tidak percaya orang lain. Aku hanya percaya diriku sendiri. Oh ya, dan kakak Man Kiongmu.
Berapa lama mengganti obat baru? 6 jam. Kalau begitu, aku harus tinggal di sini selama 6 jam. Jika obatnya efektif dalam 6 jam, kita akan membicarakan kerjasama. Dia tidak membulimu kan? Tidak ada. Hanya bercanda saja. Kakimu kenapa sampai luka? Bukannya karena adikmu yang tergoda? Jangan berlebihan. Aku belum begitu mengenalmu. Cepat katakan apa yang terjadi. Aku hanya ingin mencoba khasiat obatnya. Kau gila. Mau uji khasiat obatnya? Kenapa harus dirimu sendiri yang mencoba? Kurasa jika obat ini ampuh. Aku berencana untuk mempromosikannya ke acara televisi itu. Maksudmu? Kak Man Kiong. Lebih baik kita urungkan saja. Kita akan mempromosikanmu sebagai perwakilan. Hanya dengan ketenaranmu, kau bisa terkenal. Apalagi, apakah kau mampu ikut dalam acara ini? Kau juga harus melewati produser. Bolehkah saya menunjukkannya pada Nonaki? Nonaki. Dia adalah bagian dari kami, dokter Tiongkok dari program lain. Biarkan Guru Hua memeriksamu. Kalau begitu, saya minta tolong Guru Hua. Kita punya jarum perak? Maksudnya jarum untuk akupunktur. Ada, saya ambilkan sekarang. Akupunktur hanya bisa meredakan nyeri sementara. Jika ingin sembuh, tetap harus pergi ke rumah sakit. Kepada Guru Hua. Tunggu sebentar. Aku masih sedikit khawatir. Tidak apa-apa. Aku percaya kepada Guru Hua. Kilauan gelang ini. Sebelumnya memang bukan salah penglihatanku. Jauh lebih baik daripada tadi. Tapi tetap tidak boleh melakukan olahraga berat. Panggil penata rias. Guru Hua, silakan masuk. Mari kita bicara di sini. Guru Hua, kali ini, terima kasih banyak padamu. Lalu bagaimana dengan acara kita di Tianyu minggu lalu? Apakah Bu Hua sudah mengetahuinya? Tentang audiens kita, saya sudah mendengar sedikit dari Kaman Kiong. Sebelumnya saya sangat khawatir. Orang awam tampil di acara. Apakah ratingnya akan rendah? Bukannya saya mau membanggakan diri. Tianyu di klinik kami, sekejap jatuh cinta. Tanggapannya sangat bagus. Bagaimana bisa di tempat? Apapun aku bisa melihatmu. Apakah ini juga tempatmu datang? Bagaimana bisa di tempat? Apapun aku bisa melihatmu. Apakah di sini juga tempatmu datang? Direktur Lu. Silakan Anda meninggalkan stasiun televisi. Direktur Lu. Guru Hua adalah tamu undangan kami. Kalau begitu, cari pengganti dia. Apa maksudnya ini? Nonaki. Ini bukan urusanmu. Kau seorang bintang. Seharusnya kau memperhatikan perkataan dan perbuatanmu. Kalau begitu, karena aku tidak enak mengatakannya, panggil saja kepala stasiun ke sini. Direktur Lu, aku ada sesuatu yang ingin kukabarkan padamu. Ayo, mari kita bicara di luar. Seorang pemain sandiwara murahan, berani-beraninya menggunakan kepala stasiun untuk menekan saya. Direktur Lu, tenangkan dirimu. Pergi. Di sisi bandara, saya sudah menghubungi Paman Zhang Mu. Setelah kamu sampai di sana, hubungi dia langsung. Bu. Aku ingin bertemu dengannya sekali lagi sebelum dia pergi. Pikirkan lagi. Apakah masih ada sesuatu yang belum kamu siapkan? Maksudku, aku ingin bertemu dengannya untuk terakhir kalinya. Ada apa yang bisa dilihat? Hari itu di rumah sakit. Kau belum melihatnya? Sejak kecil hingga sekarang, aku selalu menuruti kalian semua. Termasuk kepergianku ke luar negeri kali ini pun. Aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal dengan baik padanya. Tidak satu pun bisa. Tidak bisa. Bu, aku belum pernah begitu kecewa padamu. Tidak tahu bagaimana kau mempengaruhi putriku. Hua Tianyu, kita tunggu saja. Nonaki, terima kasih telah membantuku. Tianyu, mari kita pergi. Nonaki, istirahatlah yang cukup. Zilin, kau sejak debut hingga sekarang tidak pernah memiliki berita negatif. Kenapa ikut campur dalam urusan ini? Tadi dia membantuku. Demi orang yang baru ku kenal sekali ini, menyinggung orang-orang dari stasiun televisi? Untunglah semuanya orang dalam. Kalau ini orang dari pihak lawan, belum tentu. Bagaimana mereka akan menulis berita buruk tentang kita? Tianyu. Namanya Hua Tianyu. Kakak. Mikir apa sih? Suamimu akhir-akhir ini semakin sibuk. Waktunya di rumah juga semakin sedikit. Kakakmu juga sudah bersekolah setiap hari. Kalau kamu tidak sibuk, carilah pekerjaan. Dandani dirimu sendiri.
Jangan sampai kamu tertinggal zaman. Ya, lalu menurutmu, aku seharian di rumah mengurus anak. Dandanan untuk siapa? Apa kamu tidak takut? Suamiku berpikir. Bunga liar di pinggir jalan lebih harum. Jangan ngomong sembarangan, kakak iparku bukan orang seperti itu. Benar juga. Lagi pula, kakakku cantik jelita sekali. Oh iya, Tianyu, aku dan kakak iparku. Akhir-akhir ini ingin punya anak kedua. Ingin pindah ke rumah yang lebih besar. Beli satu lagi. Kalau begitu beli saja. Suami kakakmu bilang. Mau cerai pura-pura. Dengan begitu bisa beli 2 rumah. Bisa menghemat sedikit. Tidak boleh. Suaramu pelan-pelan saja. Berteriak apa sih? Aku tidak peduli kamu dan kakak iparku. Bagaimana memandangnya? Hal perceraian palsu ini. Aku sama sekali tidak setuju. Bahan obat lainnya. Sudah menemukan pemasoknya. Pabrik obatnya sudah dipesan. Kakak Rui. Kau benar-benar dapat diandalkan. Waktu adalah uang, Kak. Belum pernah mendengarnya? Kak Rui, saya ingin lebih cepat. Bayarkan gajiku bulan ini di muka. Boleh. Kenapa? Ini untuk memenangkan hati gadis mana lagi? Lupakan, aku tidak akan bertanya. Ada kesulitan apapun, katakan padaku. Baik, tapi, kalau dipikir-pikir lagi, kau sudah mempersiapkan. Bagaimana cara menggunakan benda kecil ini sebagai obat? Ini harus meminta bantuan ahlinya. Kau bisa mencoba lagi dengan cara yang kukatakan, nanti di rumah. Terima kasih, Guru. Sebelumnya, apakah kau sudah mempelajarinya? Aromaterapi pengobatan Tiongkok, saya pernah mendengarnya sedikit. Aromaterapi pengobatan Tiongkok, yaitu memanfaatkan aroma dan khasiat wewangian herbal Tiongkok untuk mengobati penyakit. Bagi kita orang biasa, berbau seperti ramuan herbal. Bagi orang awam, belum tentu begitu. Tidak heran, aku punya seorang teman sebelumnya, terus mengeluh tentang salep ini. Baunya terlalu menyengat. Obat ini harus dipertimbangkan untuk penggunaan komersial. Juga harus mempertimbangkan pengalaman pasien selama proses penggunaan. Hari ini saya akan pergi membeli beberapa ramuan obat untuk dimasukkan ke dalam salep. Anak yang cerdas. Tuan Guru masih perlu mengingatkanmu. Obat ini, jika ditambahkan jangkrik emas, kau sendiri masih perlu sedikit usaha. Ya, tidak masalah, Tuan Guru. Serahkan padaku saja. Zeng. S45. Kita ini saudara, bukan? Ya, saudara sedang kesulitan. Bukankah seharusnya kita saling membantu? Nomor khusus 45. 545 kata-kata ini agak familiar. Aduh, hari ini kita akan membuat semua salep. Semuanya. Baik, ya, 545 baik. Tidak mungkin. Aduh. Ini putri dari rekan kerja ibuku. Kau panggil dia Kian-Kian ya. Rekan kerja siapa yang begitu dekat, begitu akrab sejak pertemuan pertama? Tianyu. Kau salah paham. Menurutmu, aku salah paham tentang apa? Tianyu. Aku akan menjelaskannya sendiri pada istriku. Kau tahu kan dia sudah punya istri? Rela menjadi pelakor. Ya. Jika kau masih punya sedikit rasa tanggung jawab, kusarankan kau segera putus dengannya. Jika kau berani menyakiti kakakku dan Tian-Tian, aku pasti akan membuatmu membayarnya 2 kali lipat. Kakak, haruskah kita memberitahu Kak Tianyin? Kenapa tidak mengatakannya? Aku takut kakakku tidak akan tahan. Lagi pula, Tian-Tian masih sangat kecil. Aku kenal 2 orang. Mungkin bisa membantu. Halo, tolong selidiki 2 orang ini. Kapan sebenarnya kau akan bercerai dengannya? Kita harus menunggu lagi. Kau sebenarnya peduli tidak padaku? Bagaimana aku bisa tidak peduli padamu? Bukankah ini semua demi hak asuh anak? Dia adalah ibu dari anak itu. Pengadilan akan lebih condong kepadanya. Tapi dia tidak bekerja. Dia sama sekali tidak memiliki hak asuh anak. Itu hanyalah alasanmu. Kau hanya tidak mau meninggalkannya. Bukankah kau sudah diperkenalkan pada ibuku? Lagi pula, dia juga menyetujuimu. Lalu adiknya? Gimana kalau dia sampai mengatakannya? Dia tidak akan mengatakannya. Oh, kali ini Nonaki ikut denganmu, untuk ikut rekaman acara. Dokter Hua, bertemu lagi. Nonaki, bagaimana pemulihannya? Berjalan sudah tidak masalah lagi. Kita tunggu acara selesai direkam. Baru kita mengobrol lagi ya. Kita hanya punya waktu setengah jam loh. Halo semuanya, selamat menyaksikan segmen wawancara berita kreasi bintang. Ritme kehidupan perkotaan semakin cepat. Hari ini kita akan membahas para perempuan. Bagaimana mereka dapat berjuang di dunia kerja dan selalu dapat mempertahankan kecantikan. Mari kita undang tamu misterius kita hari ini. Ki Zilin.
Halo pembawa acara. Halo semuanya. Dan juga yang senyumnya menawan. Dokter Tiongkok Hua Tianyu. Guru Hua. Mari kita sambut. Halo, pembawa acara. Halo, Nonaki. Halo semuanya, para penonton. Kalian berdua adalah yang pertama kali mengikuti acara kami. Benar kan, Zilin? Saya ingin bertanya. Jadi Anda sekarang debut. Sudah berapa lama? Ya, kira-kira sudah 3 tahun. Saya juga ingin bertanya. Saya melihat Anda. Biasanya bekerja juga sangat sibuk. Tapi kulitnya justru sangat bagus. Apakah ada rahasia perawatannya? Ingin aku bagikan kepada kalian. Dulu aku biasanya, karena tuntutan pekerjaan, sering merias wajah dalam waktu lama. Jadi, menghapus riasan dan melembabkan kulit, itu sangat penting. Oh ya, aku setiap pagi bangun tidur, pasti minum segelas air dingin. Lalu Bu Hua, tadi mendengarkan berbagi tentang makanan sehari-hari dari Zilin. Apakah ada saran yang baik untuknya? Kebiasaan makan Nonaki tidak terlalu baik. Jika terus seperti ini, dia mungkin akan sakit. Benarkah? Ambil contoh kamu, baru saja kukatakan. Bangun pagi, segelas air dingin untuk memulai. Tapi temanku bilang padaku, seperti itu bisa detoksifikasi. Menurut teori pengobatan Tiongkok kami, pagi hari adalah energi vital tubuh. Saat muncul pagi hari, seseorang memiliki sedikit api kecil, baru saja menyala. Tapi Nonaki, segelas air dingin diminumnya. Dengan suara, hut, langsung padam. Guru Hua. Ini terlalu mengerikan. Saat bangun pagi, lebih baik minum air hangat saja. Jika terus seperti ini, pasti akan menyebabkan perut dingin. Kita bisa melakukan eksperimen kecil. Orang normal, jika menggunakan jari telunjuk, menekan bibir. Setelah darah kembali, warna yang terlihat adalah putih. Jika perut dingin, maka warnanya kebiruan. Guru Hua, tolong periksa untukku. Nonaki, Guru Hua, perekaman acara kali ini berjalan sangat lancar. Kalian sudah bekerja keras. Anda juga sudah bekerja keras. Panggil saja saya Zilin. Ya, aku cukup suka gaya presentasimu. Lain kali kalau ada keperluan, bisa hubungi aku. Bu Hua, ya. Bolehkah aku menambahkan WeChat MU? Baiklah. Selain beberapa hal di keseharian, resep obat untuk kesehatan, aku juga akan mengirimkan resep makananku. Kamu sering-sering lihat saja. Kalau begitu, merepotkanmu ya. Kakak Man Kiong. Sebagian pil kecantikan kulit baru sudah terjual habis. Kata Ruyu, selama 2 hari ini masih terus ada orang yang menghubunginya untuk menambah pesanan. Benar-benar luar biasa. Hari ini, Kak Ruyu tidak datang ya? Mungkin di lantai bawah ya? Sedang apa? Aduh, kaget aku. Sudah lihat kan? Cepat bantu aku pindahkan. Banyak sekali barangnya. Mau dibawa kemana sih? Aduh, lumayan berat juga ya. Isinya apa sih? Kau tidak peduli, kan? Aku akan membawamu ke suatu tempat. Naiklah ke mobil. Mau kemana naik mobil? Suruh naik mobil ya naik saja. Nenek Su. Ini temanku, Tianyu. Ruyu datang. Saya membawanya ke sini untuk memeriksakan matanya. Baiklah. Terima kasih. Susah payah. Tianyu. Ini Nenek Su. Matanya beberapa waktu lalu, tiba-tiba menjadi seperti ini. Saya sudah periksa ke banyak dokter. Sama sekali tidak ada perkembangan. Obat yang diresepkan sebelumnya. Sudah Anda minum? Sudah. Tapi mata saya ini. Semakin lama semakin susah melihat. Baiklah, saya periksa nadi Anda dulu. Baiklah. Sepertinya perlu akupuntur. Aku akan ke bawah mengambil jarum. Silakan. Di musim panas ini, kenapa memakai syal? Ini karena penglihatanku kurang baik. Harus dipersiapkan lebih awal. Saat musim dingin tiba, barulah aku bisa memberikannya padamu. Tetap saja nenek yang paling menyayangiku. Nenek, lama kau menunggu.
Tianyu. Tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Tadi itu nenekmu, ya? Aku akan menceritakan sebuah cerita padamu. Ada seorang gadis. Saat dia masih kecil, dia ditinggalkan oleh orang tuanya. Di usia 22 tahun. Dia bertemu dengan seorang pria yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. 5 tahun kemudian, dia hamil. Dia berharap pria itu memberinya sebuah rumah tangga. Tapi pria itu menolak. Dan memintanya untuk menggugurkan kandungan. Dia dengan keras kepala melahirkan anaknya. Jadi pria itu putus kontak dengannya. Kemudian dia melahirkan seorang putri. Ketika anaknya berusia 1 tahun, laki-laki yang telah mengkhianatinya itu kembali berlutut di hadapannya, memohon pengampunannya. Perempuan itu luluh hatinya. Namun kemudian ia menyadari, pria itu sudah menikah sejak lama. Pria itu mengatakan padanya bahwa dia mencintainya. Dia menikah dengan wanita itu karena dia ingin memanfaatkan kekuatan keluarganya. Tidak lama kemudian, istri pria itu, sejumlah orang, menyerbu rumah dia dan pria itu. Semua yang bisa dipecahkan, dihancurkan semuanya. Pria itu pun tak pernah muncul lagi. Wanita itu tak punya uang untuk menghidupi anaknya. Mau tak mau ia harus menjual tubuhnya. Gadis itu mengarahkan pandangannya pada anak-anak mereka. Yaitu, dia, kakak tirinya. Dia sengaja mendekatinya dan membuatnya jatuh cinta padanya. Suatu hari, gadis itu sengaja membuat dia mabuk dan meninggalkan surat. Surat itu dengan jelas menceritakan semuanya. Dia terpaksa menemukan orang tuanya sendiri. Lalu memverifikasi. Semuanya benar. Lalu bagaimana? Lalu dia bunuh diri. Dia menerjang ke depan mobil ayahnya sendiri. Membuat ayahnya sendiri menabraknya sampai mati. Gadis kecil yang kau ceritakan itu adalah dirimu sendiri, kan? Kau begitu berharap gadis itu adalah aku. Kau begitu berharap aku menderita? Sungguh sia-sia kakakmu menyayangimu. Kalau tidak, untuk apa kau menceritakan kisah ini padaku? Kakak hanya memberitahumu betapa kejamnya dunia ini. Kakak sedang mengajarimu. Apakah kau mengerti? His. Tangan yang diberikan guru kepadaku ini benar-benar bisa bersinar. Jangan-jangan ada hubungannya dengan Bao Pe Uzi. Buku itu? Ya. Ini, apa ini? Tangan ini adalah bagian belakang dari Bao Pe Uzi. Setahun, Gigi berharap salju, pekerjaan yang selalu menyala. Gigi, tahun. Maksudmu, pil penyelamat jantung cepat sudah ada petunjuknya? Kombinasi obat memang penting. Tapi sebelumnya aku belum pernah mempertimbangkan obat, tingkat kemurniannya. Oh, ini juga merupakan sudut pandang penelitian. Jadi hari ini, saya masih ingin bertanya kepada Bapak. Baik juga. Sebelumnya, Profesor Su dan Profesor Wu juga telah meneliti obat ini bersama-sama. Saya akan meminta mereka untuk bergabung. Mari kita diskusikan bersama-sama. Baiklah. Dengan bergabungnya mereka berdua, tentu saja baik. Kedua orang tua itu melihatku menerima murid sebaik dirimu. Kedua orang tua itu pasti sangat iri. Tuan Guru, kita beri nama obat ini. Sebut saja. Bagaimana dengan pil reinkarnasi? Untuk sementara aku tidak perlu kembali ke Hong Kong. Benarkah? Mengapa? Karena kamu. Benarkah? Tentu saja benar. Sekalian, tetaplah di sini untuk membantu perusahaan baru. Ya, Kak Su Hao. Kebetulan sekali. Kenapa kamu juga ada di sini? Aku ada janji bertemu seseorang untuk membicarakan bisnis. Tian Yu. Lama tak jumpa. Oh iya, Tian Yu. Ku dengar. Baru-baru ini di pasaran muncul pil kecantikan Sheng Ji Yurongdan.
adalah hasil penelitian dan pengembanganmu. Benar. Semua berkat bimbingan guruku, muda dan berbakat. Baru-baru ini, grup An kami akan mendirikan perusahaan farmasi di Tianning. Tidak tahu, apakah kau tertarik untuk bergabung? Terima kasih. Tetapi, aku sudah berjanji pada guruku untuk melanjutkan penelitian selanjutnya, dan ada penelitian baru. Menggunakan pengobatan Tiongkok dan menggabungkannya dengan teknologi pembuatan obat modern untuk mendiagnosis dan mengobati obat untuk penyakit jantung mendadak. Oh, kalau begitu, maka aku tidak akan memaksa. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Baik. Ada yang ingin kau tanyakan? Bukan itu. Wajahmu. Apakah alergi? Tidak apa-apa. Lepaskan saja itu. Biar ku bersihkan. Zilin. Kenapa kamu datang? Ambil obatku. Bukankah kamu bilang manajermu yang akan mengambilkannya untukmu? Aku hanya ingin jalan-jalan. Berdiam diri di hotel seharian. Sangat membosankan. Baiklah, tunggu saja. Iya. Oh ya, salep yang kau berikan padaku. Itu, benar-benar ampuh. Benarkah? Ini masih dalam penyempurnaan. Setelah disempurnakan, nanti akan kukirimkan kepadamu lagi. Kau masih bisa membuat obat sendiri. Sebenarnya juga atas petunjuk orang sakti. Orang sakti. Oh ya ampun, apakah itu? Seperti dalam novel, berkelana ke seluruh penjuru dunia. Seorang tokoh hebat yang keberadaannya tak menentu. Ini semua imajinasimu saja ya? Tuan muda, saya baru pertama kali datang ke sini, dan saya tidak begitu mengenal tempat ini. Tuan muda, ada satu hal yang ingin kukatakan. Nona muda, silakan katakan saja. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Kalau begitu. Perkataan seorang junjungan, sulit untuk ditarik kembali. Membawa banyak sekali barang. Bisakah kau menghabiskan semuanya? Tentu saja. Kesempatan ini tidak akan datang lagi. Aku tidak akan sungkan lagi. Kau makan juga ya? Silakan. Zilin. Aku sedikit lelah. Cari tempat untuk duduk sebentar. Zilin. Aku selalu sangat ingin bertanya sesuatu padamu. Silakan. Yaitu, saat pertama kali kau bertemu denganku, mengapa kau begitu mempercayaiku? Aku sudah agak lupa. Apakah itu penting? Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya seseorang, sebelum aku memeriksa pasien lain, begitu mempercayaiku. Kau nanti pasti akan menjadi dokter terkenal. Ayo. Semoga kata-katamu menjadi kenyataan. Kau tadi menanyakan sesuatu padaku. Sekarang giliranku bertanya padamu. Tanya saja. Mengapa kamu memilih menjadi dokter Tiongkok? Apakah karena pengaruh seseorang? Sebenarnya, alasannya banyak. Aku selalu merasa pengobatan Tiongkok sangat mirip seperti di zaman dulu. Berkelana. Menolong orang yang tertindas. Ksatria yang membantu dengan mencabut pedangnya. Tabib ksatria. Kau masih punya mimpi dunia persilatannya. Tapi kurasa, jika kau hidup di zaman dulu, kau pasti akan menjadi orang yang berani dan berbudi luhur. Kalau begitu menurutmu, kamu di zaman kuno pasti akan membuat orang mengirik ngiler melihat kecantikanmu. Potong. Apanya yang bagus? Tentu saja bagus.
Kamu kan bintang besar, menarik banyak orang. Termasuk kamu juga? Tentu saja termasuk. Aku penggemarmu. Apalagi aku juga mengikuti WebOMU. Dan juga, maksudku. Apakah kamu menyukaiku? Lihat, kamu sampai ketakutan begitu. Tunggu aku di sini. Jangan membuka mata. Pejamkan matamu. Jangan membuka mata, ya. Sudah. Baiklah, perlahan-lahan datanglah ke sini. Maju terus. Untukmu. Siapa yang di atas sana? Siapa yang menyalakan kembang api di atas sana? Turun. Petugas keamanan. Lalu bagaimana? Lari. Oh. Di sana. Cepat jalan. Lambat-lambat. Tunggu aku. Cepat. Lambat sedikit. Cepat. Ke sana. Atap gedung sudah kosong. Sudah pergi? Seharusnya sudah pergi. Ayo, minum air madu sedikit, untuk menghilangkan mabuk. Zilin, apakah kau suka dokter Tiongkok itu? Kakak kuat. Di antara pria dan wanita. Tidak mungkin hanya sebatas persahabatan saja, aku masih belum begitu mengenalmu. Yang kupikirkan adalah, dia dan orang-orang lain, yang ingin mendekatiku, semua berbeda. Kebaikannya padaku. Aku merasa sangat wajar saja. Bagaimana menurutmu? Aku ya. Malam ini. Sangat. Senang sekali. Ini adalah data yang dibawa pulang oleh detektif swasta. Benar saja. Kedua keluarga itu awalnya bertetangga. Kemudian, Wang Qian pindah bersama orang tuanya. Setelah lulus kuliah, dia kembali bekerja di Tianning. Mereka berdua baru bisa berhubungan lagi. Kalau begitu, orang tua mereka berdua saling mengenal satu sama lain. Konon katanya, kemarin malam saat makan malam, dia membawa Wang Qian kembali ke rumah orang tuanya. Ibunya tidak pernah menyukai kakakku. Kakakku menikah dengannya. Memang sudah banyak mengalami penderitaan. Kakak. Ada satu hal lagi. Kau akhir-akhir ini, apakah kamu pernah menyinggung seseorang? Tidak juga. Detektif swasta memberitahuku. Baru-baru ini ada orang yang mencari informasi tentangmu. Izinkan aku mengingatkanmu. Hati-hati. Tianyu, aku mendapat masalah di sini. Bisakah kau membantuku? Berita panasnya menyebar terlalu cepat. Sekarang wartawan, fans, paparazzi, semuanya menunggu di depan pintu. Kakak kuat, maaf ya. Aku sudah membuatmu kesulitan. Foto-fotonya dijual ke perusahaan saingan. Kita sedang menyiapkan rilis pers. Kita sekarang tidak bisa bertindak gegabah. Tapi menunggu di sini. Nanti ketinggalan pesawat. Tidak bisa pergi. Itu akan lebih merepotkan lagi. Zilin, Tianyu, kau akhirnya datang. Maaf ya. Tetap saja merepotkan kalian. Zilin, aku penggemarmu. Bolehkah saya meminta tanda tanganmu? Maaf ya. Sebelum pesawat lepas landas, masih ada 4 jam lagi. Waktu kita sudah sangat mepet. Begini saja, aku punya ide. Xiao Jiang, mungkin kau akan sedikit merasa tidak nyaman. HM, kau, dan Yishuan. Kalian ganti pakaiannya dengan pakaian Zilin. Kita bagi menjadi 2 kelompok. Keluar melalui pintu utama. Zilin, kau ganti dengan seragam petugas. Lalu diam-diam menyelinap keluar dari pintu belakang.
Bos. Bisakah di depan para wanita, kau menjaga sedikit citraku, Xiao Jiang? Pengorbananmu terlalu besar. Nanti aku beri tanda tangan. Pasti akan kukasih padamu. Lalu bolehkah kita bertukar WeChat? Ya. Jangan terlalu berlebihan, ya. Bercanda saja tidak boleh. Kalau begitu, kita siapkan aksi kita. Wah, Qi Zilin. Aku suka kamu. Zilin, aku akan selalu mendukungmu. Zilin, permisi. Maaf ya semuanya. Minggir. Zilin? Ini bukan Zilin. Panggil Zhao Yanting ke kantor saya sebentar. Tuan Su, Anda mencari saya? Sudah berapa tahun bekerja di perusahaan ini? Ini. Sudah 6 tahunnya. Karyawan senior. Setia. Berkualitas. Terima kasih, Tuan Su. Jangan buru-buru berterima kasih dulu. Grup akan berada di Tianning, tentang mendirikan perusahaan baru. Kau tahu kan? Tahu. Sebenarnya, aku ingin mengajakmu bergabung dalam timku. Tapi sekarang terjadi hal seperti ini. Bagaimana ini ya? Tuan Su, saya. Harus bagaimana ya? Tuan Su, saya. Terhadap masalah ini, tidak masalah. Saya dalam memilih orang, yang utama adalah kemampuannya. Hanya saja. Jika dia bisa mewariskannya kepadaku, dia juga bisa mewariskannya kepada orang lain. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ku kendalikan. Apakah Hua Tianyu? Kau kenal dia? Dia adalah adik laki-laki istriku. Tidak heran. Singkatnya, bagaimanapun pilihanmu, aku harap kau segera menyelesaikan masalah ini. Aku tidak ingin memiliki bom waktu di dekatku. Saya akan segera mengurusnya sampai bersih. Hanya dialah orang yang kupilih. Aku datang ke Tianning, tetapi harus membawa kalian mencapai prestasi. Oh ya, Tuan Su, saya mendengar Hua Tianyu akhir-akhir ini sedang meneliti pengobatan tradisional Tiongkok yang baru. Aku khawatir dia akan mempengaruhi pasar perusahaan baru kita. Pengobatan Tiongkok tidak akan menjadi ancaman. Tapi ku dengar, dia dan pemilik sebuah senyum menaklukkan kota. Keduanya bekerja sama. Kalau begitu, agak menarik nih. Bos Yan yang senyumnya memikat hati, tetapi tidak pernah melakukan bisnis yang merugi. Oh ya, pabrik obat setempat, kamu kenal, kan? Obat baru yang sedang diteliti, sudah hampir sampai tahap akhir. Jadi akhir-akhir ini, aku harus selalu berada di sekolah. Mengenai masalah ramuan kecantikan, tolong repot-repotkan kakak Man Kiong untuk menguruskannya. Obat baru apa? Jangan dibawa. Dan kaya bersama kakak. Tidak ada. Obat. Belum sampai tahap produksi. Berhutang harus bayar. Siapa kalian? Urusanmu apa? Kami mencari pemilik pabrik obat Muksin. Saya adalah pemiliknya. Kau pemiliknya? Baik. Bos sebelumnya berhutang uang kepada kami. Dan kabur. Karena kau sekarang bosnya. Maka kami akan menagihmu. Kalau tidak membayar, kami akan merusak toko MU. Dia kabur? Kenapa kalian tidak melapor polisi saja? Pabrik obat saya sudah berapa lama beroperasi? Ada apa kalian membuat keributan di sini? Siapa yang tahu kalian? Apakah kalian sekongkol? Berhutang. Bayar hutang. Saya lihat siapa di antara kalian yang berani bertindak sembarangan. Itu sama saja dengan melanggar hukum. Mengerjai siapa sih? Serang. Kau bajingan. Serang mereka. Suara. Jangan bergerak. Aku sudah menyuruh Kaman Kiong untuk menghubungi polisi. Bunuh mereka. X-nya. Berani melawan balik. Aku X. Berani memukulku. Cepat pergi.
Kejar. Lepaskan aku. Kakak Ruyu. Mundur. Sekarang sudah bisa dipastikan. Orang-orang ini, dihasut orang lain, baru menyerang kita. Pimpinannya sudah dikendalikan polisi. Lalu apa penyebabnya? Belum diinterogasi. Tapi, jelas ini direncanakan. Apakah kita punya rekaman CCTV? Sepertinya ada. Ayo, kita lihat. Dia. Siapa? Suami kakakku. Ah, dia selingkuh. Dia ingin bercerai dengan kakakku. Aku pernah berkonflik dengannya. Dia pasti ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam padaku. Aku yang menyusahkan Kak Rui. Terlihatnya, Ruyu benar-benar menganggapmu sebagai teman. Sebenarnya, Ruyu juga pernah menyelamatkanku seperti hari ini. Menyelamatkanku. Saat itu, Ibu Ruyu sudah meninggal. Aku ingin memberinya uang untuk membantunya. Bisa. Maka, kami berdua hemat dan bekerja keras bersama. Bekerja paruh waktu bersama. Lalu menjadi teman baik. Kau melakukan itu lagi. Ini bukan karena menyukaimu. Hanya seperti ini ya. Benar. Kita harus memajukan rencana. Ada apa? Jangan bertanya yang tidak perlu. Besok suruh ibu menjemput Tian-Tian. Sisanya, berjalan sesuai rencana. Tian-Tian, cepat bangun. Nenek akan menjemputmu. Aku ingin bersama ibu. Tapi nenek bilang, dia merindukanmu. Dia ingin menjemput Tian-Tian. Tinggal beberapa hari saja ya. Baik, ya? Mama ada di rumah. Menunggu kamu pulang ya. Pintar sekali. Pergi. Baik. Enak, kan? Lain kali aku belikan lagi untukmu. Setiap hari, pergi ke sana, di sofa. Tunggu Bibi ya. Aku ke resepsionis dulu, ambil kartu kamar ya. Iya. Ini informasi saya. Kamar yang saya pesan. Nak, kau sendirian di sini? Nak, kau sendirian di sini? Kalau begitu, aku akan membawamu mencari ibumu. Tian-Tian, orangnya? Tian-Tian. Kau sudah pulang? Ibu baru saja menjemput Tian-Tian. Aku tahu. Aku menyuruh ibu untuk menjemputnya. Kenapa? Tianyin, kita bercerai saja. Aku tahu. Seharusnya aku mengatakannya lebih cepat padamu. Aku takut menyakitimu. Kau memilih untuk meninggalkan keluarga ini. Benarkah? Kita memang tidak cocok saja. Aku sudah tahu semuanya. Kau tahu apa lagi? Selalu saja berpikir macam-macam. Aku sudah lama tahu. Aku sudah lama mengamati. Hanya saja aku tidak menyangka. Kita pernah menjadi sepasang suami istri. Kau bahkan takut aku terus mengganggumu. Membohongiku dengan mengatakan itu perceraian pura-pura untuk membeli rumah. Bukan seperti yang kau pikirkan. Rumah itu untukmu. Aku hanya ingin setiap hari. Kalau begitu, tidak perlu banyak penjelasan lagi. Mari kita berpisah baik-baik. Masalah hak asuh anak. Pengacara saya akan menjelaskannya padamu. Jaga dirimu baik-baik. Kalau begitu, aku akan membawa Tian-Tian pulang dulu. Kakak, jangan khawatir. Ayo, Tian-Tian. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu.
Tianyu. Kenapa Tian-Tian ada di sini? Kakak. Tidak apa-apa kan? Kenapa dia ada di sini? Tian-Tian tertidur. Kakak, jangan khawatir. Apakah kau sudah tahu? Dia mengatakan padaku. Apakah kau takut aku tidak menerimanya? Sehingga tidak berani mengatakannya padaku? Kurasa dia akan berubah pikiran. Kau terlalu melebih-lebihkannya. Dan terlalu meremehkan kakakmu. Tianyu. Aku ingin bercerai. Aku akan membawa Tian-Tian meninggalkan rumah ini. Pimpinan sepakat untuk memecatmu. Tapi, Tuan Su, kau harus memikirkan solusi. Kau harus membantuku. Singkatnya. Nona An pasti akan memecatmu. Aku juga tidak berdaya. Tuan Su, kau harus membantuku. Awalnya kau tidak mengatakan seperti itu. Tuan Su, Satpam, Tuan Su. Awalnya, kau tidak mengatakan seperti itu. Kau harus membantuku. Satpam, Tuan Su, kau harus membantuku. Kau harus memikirkan solusinya. Tuan Su. Kau ini kenapa? Lepaskan aku, Tuan Su. Kau mengingkari janji. Kau ini bukan manusia. Su Hao, kau ini bukan manusia. Bahkan hal kecil seperti ini saja tidak bisa kau urus. Masih ingin menyeretku? Kian-Kian, bukalah pintunya. Aku tahu kau ada di dalam. Kian-Kian, aku tahu kau ada di dalam. Wang Qian. Demi kamu, aku sampai mau bercerai. Kau tega berbuat seperti ini padaku. Pertemuan orang tua dan pelakor itu sama saja, merusak keharmonisan keluarga. Untuk apa sih? Pertemuan orang tua dan pelakor itu sama saja, merusak keharmonisan keluarga. Pertemuan orang tua dan pelakor itu sama saja, merusak keluarga. Pergi kau. Aku tidak mau bertemu denganmu lagi. Wang Qian. Kenapa kau harus? Xiao Yanting, serang dia, karena dia telah menyakiti kakakku dan Tian-Tian. Aku tidak tahan lagi. Urusan di perusahaan sudah kuselesaikan. Mulai sekarang tidak akan ada lagi orang yang berani menggunakannya. Yisuan. Jangan ikut campur urusan ini. Tianyu. Aku benar-benar juga memikirkanmu. Aku tidak tahu dia masih akan melakukan hal-hal bodoh dan nekat seperti apa lagi. Tapi aku khawatir padamu. Yishuan. Aku tidak ingin kau terlibat di dalamnya. Lihatlah keadaanku sekarang. Aku minta maaf kepada kakakku. Aku tidak bisa melindungi Tian-Tian. Sekarang aku tidak memiliki kemampuan itu. Tunggu aku lagi, ya? Aku akan membukakan pintu. Siapa ya? Tianyu. Fan. Kenapa kamu kembali ke negara? Jadi, kau memilih dia, benar kan? Aku sudah berjuang untuk kita, mendapatkan banyak kesempatan. Kita memang. Kalian ngobrol dulu saja, nanti aku turun menunggumu. Yisuan. Kau tidak perlu menghindar. Tidak ada yang tidak boleh kau dengar. Baik. Aku mengerti. Haruskah aku menjenguknya? Yang sudah lalu. Biarlah berlalu. Dia seharusnya menemukan orang yang tepat. Orang yang cocok. Buku bagus tidak kau baca. Kau kembali ke negara sendiri untuk apa? Lagi-lagi karena Hua Tianyu. Benarkah, Xiao Fan? Jawab aku. Aku melihat beritanya di internet. Aku khawatir padanya. Aku langsung berlari kembali. Tapi dia sudah memiliki orang lain. Aku sudah lama memperingatkanmu tentang dia. Aku membenci diriku sendiri, karena tidak pernah berani. Tapi aku juga tidak akan memaafkanmu. Kau selalu mengendalikan hidupku. Direktur Lu orang yang cerdas. Musuh dari musuhku adalah temanku. Anda pasti memahami alasan ini. Tujuanmu apa? Semata-mata untuk pendirian perusahaan baru, menyingkirkan pesaing lainnya. Selain itu, aku tidak percaya pengobatan Tiongkok. Berharap bisa menyelamatkan nyawa seseorang hanya dengan beberapa ramuan herbal.
Sebagai perusahaan farmasi, kami bertanggung jawab kepada publik. Keuntungannya, untuk menunjukkan itikat baik kami. Semampu kami. Syaratnya terserah Anda. Apa rencana Anda? Opini publik adalah senjata terbaik. Direktur Lu berkecimpung di dunia media selama bertahun-tahun. Anda seharusnya lebih paham daripada kami. Opini publik adalah senjata terbaik. C. Direktur Lu berkecimpung di dunia media selama bertahun-tahun. Kau seharusnya lebih mengerti daripada kami. HM. Kau tidak istirahat di rumah saja. Kau ngapain ke sini? Aku kangen kamu, gitu. Jadi hal pertama yang kulakukan adalah menemuimu. Jangan bohong. Aku belum tahu tentangmu. Cepat duduk. Bagaimana? Setelah bertemu kakak perempuanmu, bahkan tidak menyapa dulu ya? Kakak Rui. Maaf, kau minta maaf padaku untuk apa? Orang-orang itu awalnya menargetku, tapi malah membuatmu celaka. Sudahlah, paham. Kalau kau benar-benar merasa bersalah, bagaimana kalau langsung memberikan sahammu padaku? Kakak juga tidak serakah, 50% saja sudah cukup. Tidak masalah. Man Qiong, lihat, kan? Ini memang pantas disebut orang yang menyelamatkanku, Yan Ruyu, yang menolongku. Anak bodoh, bercanda, kok. Sama aku masih sungkan? Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Produk baru kami. Ingin mencari juru bicara. Oh, apakah itu yang saya gunakan terakhir kali? Baiklah. Asalkan ada izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Surat izinnya saja sudah cukup, tapi biaya endorse-nya. Dana mereka perlu diputar. Mungkin harus ditunda sementara. Kalau begitu, kamu punya uang 1 yuan? Ada. Ada apa? Baiklah. Uang bayaran iklanmu sudah kuterima. Ingat minggu depan. Kirim kontraknya. Oh ya, jangan lupa kamu masih berhutang. Makan malam padaku. Ah. Tianyin, kau ingin bertemu Tian-Tian? Tianyin, aku tahu aku salah. Tapi manusia bukan orang suci. Bagaimana mungkin tanpa kesalahan? Aku akan berubah. Aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Aku dan Tian-Tian sekarang sudah cukup bahagia. Lebih bahagia lagi, aku akan pusing. Jika kau ingin bertemu Tian-Tian, jika itu untuk menjalankan tanggung jawabmu sebagai ayah, aku tidak akan menghalangimu. Tapi saat kau menyakitiku, semuanya sudah berakhir. Tianyin, aku salah. Berikan aku kesempatan untuk mencintaimu lagi. Bisakah? Tian-Tian tidak bisa hidup tanpa ayahnya. Yang dia butuhkan adalah keluarga yang utuh. Xiao Yanting. Xiao Yanting, kau hanya mencintai dirimu sendiri. Aku sudah mengerti dirimu. Jika kau diberi kesempatan lagi, kau tetap akan meninggalkan aku. Tianyin. Men Qiong. Bagaimana obat kita? Baru sedikit terkenal. Di internet langsung muncul gelombang keraguan terhadap obat tradisional Tiongkok. Bagaimana obat kita? Baru sedikit terkenal. Di internet langsung muncul gelombang keraguan terhadap obat tradisional Tiongkok. Ada apa? Biar kulihat. Lihat ini. Karena melewatkan waktu pengobatan, menyebabkan cacat seumur hidup. Dan ini lagi, salah mengambil obat. Kondisi memburuk. Rusak. Kok stasiun TV? Ikut-ikutan juga sih? Iya. HMPH. Ini kan Tuan Su. Dua wanita cantik, sudah lama tidak bertemu. Tuan Su, hari ini kok ada waktu luang? Ke tempat kecil seperti kami. Maka saya akan langsung saja. Hari ini saya ingin mewakili Ansi Group, mengambil alih perusahaan Bapak, produk baru yang diluncurkan. Tuan Su, akhir-akhir ini apakah tidak punya waktu untuk online? Bagaimana maksudnya? Opini publik saat ini tidak ramah terhadap pengobatan Tiongkok. Benar sekali. Itulah sebabnya saya sengaja mengajukan akuisisi ini. Saya dan Tianyu secara pribadi adalah teman baik. Ada kejadian seperti itu, Tuan Tian seharusnya tahu. Memang ada hubungan lama. Baik itu karena budi, ataupun karena kepercayaan terhadap Tianyu. Baik secara perasaan maupun akal sehat, saya ingin membantunya. Bapak Su, Anda juga seharusnya tahu, produk kami ini adalah hasil pengembangan Tianyu. Dia sekarang tidak ada di tempat. Bagaimana kalau kita tunggu dia kembali? Lalu kita bicarakan lagi? Baik. Kalau begitu, aku permisi dulu. Sama-sama. Ini tulus ingin membantu. Atau malah memanfaatkan perasaan? Kalau begitu, hanya bisa bertanya pada Tianyu. Lulin.
HMPH. Tianyu. Ada satu hal. Mungkin kita telah mengabaikannya. Apa yang kau maksud? Dari mana kau mendapatkan ini? Dari kantor Suhao. Ternyata selama ini diam-diam. Orang yang menyelidiki saya adalah dia. Sebelumnya, Xiao Jiang juga sudah memberitahu saya bahwa selalu ada orang yang menyelidiki saya. Saya juga penasaran, mengapa Suhao repot-repot melakukan ini semua? Tujuannya apa sih? Jangan bilang kamu ya. Tidak akan. Suhao tahu kepribadianku. Dia tahu. Aku tidak akan melakukannya. Hal seperti ini. Pikirkan lagi. Kita juga telah memberitahunya beberapa hal. Baik. Aku segera datang. Ada apa? Aku akan mencari Xiao Jiang sebentar. Xiao Jiang. Aku. Sial, kau berkelahi dengan siapa ini? Bos, tolong bantu aku. Tolong bantu aku menemukannya. Ceritakan dulu padaku. Kau berkelahi dengan siapa? Tidak bisa. Aku harus mencarinya. Jiang Jingzheng. Dia pantas mati. Pantas mati atau tidak, bukan urusanmu untuk memutuskan. Ceritakan dulu kejadiannya padaku. Maaf, jangan bicara seperti itu padaku. Perkataan yang tidak berguna. Apakah ada hubungannya dengan Huo Zhenghua? Bos, dan Li Hong sama sekali tidak ada hubungannya. Dia sama sekali tidak tahu. Li Hong dan pria brengsek itu sudah bersama selama bertahun-tahun. Terus-menerus berkorban. Sering pergi bekerja untuk membiayai pria brengsek itu. Sewa rumah dan biaya hidupnya. Akhirnya dia mengatakan pada Li Hong. Mengatakan apa lagi sih? Katakan padanya. Aku tidak pernah menyukainya. Dari awal sampai akhir hanya memanfaatkannya. Sekarang pria itu akan pergi kuliah pasca sarjana. Sudah menemukan anak orang kaya lainnya. Dan akan meninggalkannya. Kau menemuinya? Dia tidak akan berani lagi mengganggu kamu. Jingzheng. Maafkan aku. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Aku menyukaimu. Bos, aku tidak pernah. Tolong aku, ya. Kali ini kau harus membantuku. Li Hong. Kenapa kau menghindar dariku? Aku sama sekali tidak pantas disukai siapapun. Kau pantas. Kau selalu pantas. Salahku karena tidak menjagamu dengan baik. Salahku karena kurang berani. Seharusnya aku mengatakannya lebih cepat. Membuat pria itu pergi. Akulah yang benar-benar mencintaimu. Jingzheng. Kau membuatku menjadi berani. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Percayalah padaku. Percayalah padaku, ya? Bagaimana pertimbangan kedua bapak ibu? Kami juga terus tidak bisa menghubungi Tianyu kemarin. Mitra Tianyu. Maka Tianyu pasti akan mempertimbangkan tawaran bapak ibu. Ada perbedaan pendapat di antara kita berdua. Akuisisi bukanlah hal kecil. Tentu saja, Tuan Su. Tidak perlu terburu-buru juga kan? Ini menunjukkan bahwa saya tulus dan sungguh-sungguh ingin melakukan ini. Saya mendengar, karena opini publik baru-baru ini, pabrik obat baru juga mengalami beberapa hambatan. Jika tidak bisa mengirimkan barang tepat waktu, denda wan prestasi juga merupakan angka yang tidak kecil. Yang Tuan Su cari tahu, benar-benar cukup jelas. Tuan yang tidak perlu bersikap waspada sekali terhadap saya. Sewaspada ini. Saya lebih mempertimbangkan. Tetap pada, ini adalah obat baru yang dikembangkan Tianyu. Terima kasih banyak. Obat baru. Terima kasih banyak. Tianyu datang. Bagus sekali. Kalau begitu kita putuskan seperti ini saja. Kakak Suhao memang berpandangan jauh. Dia telah merencanakan semuanya dengan matang. Maksudmu apa? Bawalah Zhao Yanting ke salon kecantikan. Dalam dibalik kekacauan ini. Kau, kan? Aku tahu kau dan Zhao Yanting memiliki beberapa masalah. Tapi itu tidak menjelaskan apapun. Kau tahu aku dan Zhao Yanting punya konflik. Jadi kau menggunakannya sebagai pengalih perhatian. Menarik perhatian kita semua. Tertuju padanya. Kau masih menyelidiki aku. Kau tahu ibu mantan pacarku. Bekerja di stasiun televisi. Jadi kalian bekerja sama. Untuk menindas kita. Sekarang dengan dalih bantuan. Mari kita bicarakan akuisisi ini.
Tujuanmu sebenarnya apa? Logikanya sangat jelas. Tapi ini hanya imajinasimu. Tianyu, kita tidak punya masalah apapun. Mengapa kau melakukan ini? Menebak-nebak aku? Benar. Jika bukan karena menemukan data-data ini, aku mungkin tidak akan pernah menyadarinya. Kakak Su Hao, kau orang seperti ini. Benar. Jika bukan karena menemukan data-data ini, aku mungkin tidak akan pernah menyangka. Kakak Su Hao, kau adalah orang seperti ini. Ini adalah milik Yishuan, yang kulihat di kantormu, dan kau menyelidiki aku. Dan persis seperti yang baru saja kukatakan. Sangat sesuai. Bukankah ini semua sudah cukup membuktikan sesuatu? Aku ingin tahu alasannya. Alasan apa? Kau menyakiti mereka. Alasan apa kau menyakiti orang-orang tak berdosa ini? Tidak ada orang yang tak bersalah. Maksudmu Zhao Yanting tidak bersalah? Lulin tidak bersalah? Atau Hua Tianyu tidak bersalah? Lalu bagaimana dengan luka kakak Ruyu? Apa hubungannya dia dengan semua ini? Hua Tianyu. Semua ini karenamu. Tianyu, apa salahnya dia? Sialan. Ahli pengobatan Tiongkok itu pantas mati. Saat aku diadopsi oleh kakek An, sudah menjadi yatim piatu. Menjadi yatim piatu. Semua gara-gara pengobatan Tiongwah. Waktu kecil ayahku sakit dan pergi berobat ke dokter Tiongwah. Dokter Tiongwah itu meminta bayaran yang sangat mahal. Keluarga kami menjual semua harta benda. Baru terkumpul uang untuk biaya pengobatan. Tidak kunjung membaik. Akhirnya ia menyerah saja. Katanya tidak bisa disembuhkan. Lalu menyuruh kami pergi ke rumah sakit. Ayah saya karena berobat terlalu terlambat. Upaya penyelamatan gagal dan beliau meninggal dunia. Kamu juga tahu. Kakek saya diselamatkan oleh pengobatan Tiongkok. Apakah kau masih ingat, mengapa kakek mendirikan pabrik obat-obatan? Menyelamatkan nyawa orang. Barulah bisa menumpuk kebajikan. Benar. Tapi bagaimana dengan ayahku? Padahal dia bisa diselamatkan. Kenapa harus menunggu sampai menit terakhir? Kau menyalahkan dirimu sendiri, karena tidak lebih cepat membawa ayahmu berobat ke dokter barat. Kau sendiri yang tidak bisa melepaskan masalah ini. Sejak kakek menyerahkan aku, sejak sampai di Tianning, aku sudah tidak tenang lagi padamu. Kakak Su Hao. Sudah saatnya untuk lega. Ah, jangan bergerak, Su Hao. Cepat, hubungi polisi. Jangan bergerak, lepaskan dia. Kenapa kalian semua bersikap seperti penyelamat? Kau benar. Aku telah merencanakan semuanya, bukan hanya untuk sebuah resep kecantikan. Yang ingin kulihat adalah kalian perusahaan pengobatan Tiongkok, sedikit demi sedikit, telah kutindas. Jika kalian berhasil mengembangkan sesuatu yang baru, seperti pil penyelamat jantung, itu hanya akan membunuh lebih banyak orang. Lepaskan dia dulu. Hua Tianyu. Sekarang aku bertanya padamu. Jika aku menyakiti Yishuan, apakah aku pantas mendapatkan hukuman yang seharusnya kudapatkan? Kau akan mendapatkan lebih dari hukuman yang seharusnya kau dapatkan. Lepaskan dia. Pengobatan Tiongkok itu membunuh ayahku. Kalian bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menyalahkan. Mengapa? Nyawa ayahku, bukanlah nyawa? Kakak Su Hao, diam. Kakak Su Hao. Kakekmu menunggumu pulang. Tolong segera pergi. Kau juga ikut campur urusanku. Ai. Direktur Lu. Kau bukan lagi Direktur Lu. Kau menerima suap, penyalahgunaan wewenang, dengan sengaja menciptakan opini palsu. Kau sudah dipecat. Sudah diumumkan ke seluruh stasiun. Song Yao. Berbuat baiklah. Baiklah, aku akan berbuat baik padamu. Aku memberimu waktu yang cukup untuk membereskan barang-barangmu. Oh ya, aku juga harus bersiap. Tianyu dan yang lainnya, lain kali, untuk rangka acara mereka. Minum air. Kenapa kau angkat teleponnya? Aku terus diam saja. Tidak juga, masih memikirkan perkara Su Hao. Dia hari ini sudah dijemput kakek kembali ke Hong Kong. Aku tidak memberitahu kakek tentang Kak Su Hao yang menyandera aku. Kau takut kakek khawatir, ya?
Sebenarnya, aku tahu kakak Su Hao tidak akan menyakitiku. Dia hanya ingin mendapatkan informasi dari kita tentang beberapa hal. Setelah kejadian dengan Su Hao ini sangat memberiku inspirasi. Aku terhadap pengobatan Tiongkok juga memiliki pemahaman baru. Ceritakan sedikit. Sebelumnya aku terlalu mengagungkan pengobatan Tiongkok. Bahkan jika pengobatan Tiongkok memiliki sedikit kekurangan, aku juga tidak mau mengakuinya. Tapi sekarang, aku memiliki pemahaman baru tentang pengobatan Tiongkok. Jika aku ingin mengembangkan dan memajukan pengobatan Tiongkok agar lebih banyak orang mengetahuinya, maka aku harus mengakui kekurangan-kekurangannya dan memperbaikinya. Kau tertawa apa? Sekarang kau memikirkan seluruh dunia. Terlihat benar-benar seperti seorang satria. Guru, aku baru-baru ini mengalami beberapa hal. Saya rasa kedokteran Tiongkok masih memiliki beberapa kekurangan. Tidak seperti kedokteran Barat, yang memiliki sistem yang ketat. Jika bertemu dengan orang yang kurang terampil dalam pengobatan, sangat mudah salah diagnosis, dan menunda waktu perawatan pasien. Lalu apa pendapatmu? Lebih baik kita mulai dari pil kebangkitan saja. Kalau begitu kita mulai sekarang. Kakekku, kau lihat ramuan ini. Tambahkan sedikit lagi. Ini juga coba kita tambahkan. 1 sendok saja sudah cukup. Bu Guru, coba cium baunya. Tapi akhir-akhir ini, saya kenal seorang teman yang ahli pengobatan Tiongkok. Saya juga ingin belajar pengobatan Tiongkok. Saya mengerti, saya juga ingin belajar pengobatan Tiongkok. Potensi pengobatan Tiongkok, Dewi benar. Yang dikatakan Dewi itu benar, kami semua berharap semua orang dapat memberi kami, praktisi pengobatan Tiongkok, angpau 20 yuan. Memberi angpau 20 yuan untuk budaya kami. 2 orang itu adalah anggota platinum toko kita. Benar, sering datang ke sini. Jadi hari ini, kami akan memperkenalkan kepada Anda semua pil penyembuh terbaru kami. Silakan lihat, ramuan herbal. Baunya juga sangat harum. Karena itu, belum lagi khasiatnya. Itu diekstrak dari kelopak bunga alami. Di dalamnya, benar. Selain itu, jika dikonsumsi, ini biasanya setiap hari. Hati-hati ya. Kau masih ingatkah? Aku bilang padamu, agar kau menungguku. Apakah ada kejadian seperti itu? Tepat pada hari itu, di rumahku, tanganku terluka. Ingat, ingat. Sekarang aku merasa waktunya tepat. Meskipun sudah menikah, kau takkan bisa naik ke tempat tidurku. Anak itu anak haram. Ibunya meninggal muda. Tuannya merasa kasihan padanya. Maka dia dijodohkan dengan putri kita. Nanti kita mau buang, ya buang saja. Teknik penjahitan ini digunakan untuk pertolongan pertama. Sebelum Ye Tianming meninggal, dia mempercayakan 3 kunci kepada 3 temannya. Selama kau bisa mendapatkan ketiga kunci ini, kekayaan keluarga Ye secara alami menjadi milikmu. Tidak mungkin. Bohong.